Pemirsa, upaya mewujudkan Kota Bontang sebagai kota industri dan jasa yang maju, berkelanjutan, dan ekonomi dinamis, serta sejahtera sebagai daerah mitra IKN baru, tentu tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah kota, dalam hal ini wali kota dan wakil wali kota Bontang. Namun membutuhkan kerjasama dengan sejumlah pihak lainnya, termasuk di dalamnya legislatif. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kota Bontang. Fokus redaksi pekan ini akan mengangkat tema ini menjadi bahasan utama dan kita akan langsung bertemu dengan Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faisal Sofyan Hasdam. Namun sebelumnya kita saksikan terlebih dahulu tayangan pengantar fokus redaksi pekan ini. Berikut tayangannya untuk Anda. Tingkat kepuasan publik terhadap kinerja 100 hari kerja wali kota dan wakil wali kota Bontang, Neni Murni Aini Agus Haris, mencapai 90,7%. Angka ini merupakan hasil survei kepada 735 warga Bontang yang tersebar di 15 kelurahan dengan metode pengumpulan data menggunakan moda Computer Assisted Web Interviewing atau CAWI. Dalam survei yang dilakukan, terdapat 9 pertanyaan yang berkaitan dengan program kerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota Bontang. Semuanya menjawab dengan tingkat kepuasan tinggi. Pertanyaan yang diajukan mulai dari program pengentasan kemiskinan ekstrim, wajib belajar 1921, hingga penanganan stunting yang merupakan program prioritas 100 hari kerja Neni Agus. Dalam 100 hari kerja diketahui ada 17 program yang telah ditunaikan. Paling menonjol adalah program pengentasan kemiskinan ekstrim. Saat ini tidak ada lagi warga miskin ekstrim di Kota Bontang. Dari pertanyaan terkait program Zero Kemiskinan Ekstrim, 85,8% responden mengaku program ini berjalan baik. Secara keseluruhan, 90,7% responden mengaku puas dengan kinerja 100 hari wali kota dan wakil wali kota Bontang. Dan 93,4% dari 739 responden mengungkapkan program yang sudah dijalankan harus dilanjutkan. Rusdiana dari Bontang melaporkan. Ya baik pemirsa, demikian telah kita saksikan bersama tayangan pengantar untuk fokus redaksi pekan ini, di mana kita akan melihat peran strategis DPRD Kota Bontang dalam mengawal pembangunan di Kota Bontang. Kita tahu Bontang punya tantangan dalam mensukseskan program pembangunan, dan saat ini saya sudah bersama dengan Ketua DPRD Kota Bontang, Bapak Andi Faisal Sofyan Hasdam. Bang Andi, terima kasih sudah diterima, Bang. Siap, ya. Ada. Berbicara mengenai Bontang, satu hal yang saya garis bawahi adalah ketika program 100 hari kerja dari wali kota dan wakil wali kota Bontang telah selesai dan survei menunjukkan 90,7% masyarakat puas begitu. Siap. Saya ingin mendapatkan di awal terlebih dahulu perspektif dari Ketua DPRD Kota Bontang mengenai kondisi Bontang terkini seperti apa, Bang? Ya, yang pertama tentu kita bersyukur ya bahwa pada saat masa transisi pemerintahan tentunya ada tantangan, kemudian ketika pemerintahan ini baru dilantik, kemudian tiba-tiba ada turun Impres 1 2000 terkait dengan efisiensi anggaran. Nah, disinilah kita lihat peran daripada pemerintah, walaupun memang ini adalah leading sektornya adalah pemerintah. Tetapi tentunya fungsi-fungsi DPRD terkait dengan masukan dan pengawasan kita, kemudian saran kepada pemerintah pada saat itu untuk bagaimana bisa menetapkan capaian. Ketika kita menetapkan sebuah capaian terhadap 100 hari masa pemerintahan, tentunya kita ada indikator keberhasilan. Dan alhamdulillah dari beberapa target sasaran yang dilakukan oleh pemerintah dan kemudian diambil tingkat kepuasannya, surveinya alhamdulillah menunjukkan angka 90,7. Artinya memang kerjasama, kemudian kolaborasi antara pemerintah yang melaksanakan sebagai sisi eksekusinya, kemudian DPRD dalam hal pengawasan dan juga melihat secara utuh daripada program-program pemerintah memang sudah sesuai dengan apa yang menjadi tingkat kebutuhan di masyarakat Kota Bontang saat ini. Bang Andi, kalau kita melihat profil Bontang ya, Bang. Dari kan Bang Andi juga ini merupakan periode kedua, jabatan kedua di Ketua DPRD Kota Bontang. Melihat Bontang sebagai kota jasa dan industri dibandingkan dengan 5 tahun sebelumnya dan dibandingkan dengan sekarang, bagaimana perbandingan itu, Bang? Ya, perbandingannya tentunya begini, semakin kesini tantangan persaingan global semakin terbuka lebar. Kita menetapkan kota kita sebagai kota industri dan jasa, tentunya tantangannya adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kehadiran daripada
ada potensi industri dan investasi itu di Kota Bontang. Bagaimana kita bisa memaksimalkan bahwa warga Kota Bontang itu tidak boleh menjadi penonton. Memang tantangan hari ini yang diklaim berdasarkan data memang tingkat pengangguran Kota Bontang termasuk yang tinggi di Kalimantan Timur, sementara investasi begitu banyak. Inilah yang mendorong bagaimana pemerintah Kota Bontang saat ini dan juga dengan bersama-sama dengan DPRD kita melihat berbagai macam program-program peningkatan SDM khususnya menyasar kepada guru, kepada pelajar, kemudian kepada masyarakat, meningkatkan kompetensinya, pelatihan-pelatihan dan lain semuanya. Itu adalah tujuannya bagaimana masyarakat ini tidak hanya bisa menjadi penonton. Nah, bisa kita tingkatkan sertifikasinya untuk ketika nantinya ada pasar kerja, kemudian ada industri yang memerlukan tenaga kerja, masyarakat Bontang inilah yang harus siap untuk mengisi pos-pos yang ada di perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi saya kira tantangannya mungkin sebagai industri dan jasa bagaimana kita bisa utamanya menyiapkan masyarakat Bontang ini sebagai masyarakat yang siap kerja dan tidak hanya menjadi penonton di kotanya sendiri. Tapi Bang Andi, kalau melihat tadi Bang Andi kan sampaikan mengenai tingkat pengangguran tinggi Bang ya. Tapi itu bertolak belakang dengan angka kemiskinan ekstrim kan sudah zero di Kota Bontang begitu Bang. Ini bagaimana Bang ya? Jadi begini, tingkat pengangguran ini jadi kita lihat kan kalau Kota Bontang ini kota industri jasa, kadang mereka bekerja itu berdasarkan kontrak. Kadang kalau ada masa TA, walaupun dengan gaji yang tinggi, masa turnaround perusahaan itu, nah baru mereka dikontrak, setelah itu mereka habis. Itulah mungkin kalau dilakukan pendataan maka angka pengangguran terbilang tinggi. Tetapi pada prinsipnya adalah bahwa pemerintah telah mendorong dengan berbagai macam regulasi termasuk juga dengan Perda Tenaga Kerja, bagaimana kita mengakomodir 70% itu harus adalah tenaga lokal, tenaga masyarakat setempat, 30% baru boleh diambil dari luar daerah. Kalau terkait dengan miskin ekstrim, alhamdulillah memang pemerintah sudah mengklaim berdasarkan indikator yang sudah ditetapkan bahwa di Kota Bontang sudah zero miskin ekstrim. Dan itu mungkin salah satunya adalah dengan bagaimana pemerintah terus mendorong dengan berbagai macam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan khususnya bagi warga-warga yang berpenghasilan sangat rendah ataupun yang dikategorikan sebagai miskin ekstrim itu. Iya, Bang Andi, kemudian ketika kita lihat di visi misi wali kota dan wakil wali kota Bontang ya, kan di sana ada kata-kata bahwa mewujudkan Bontang menjadi kota industri jasa yang kemudian maju berkelanjutan, ada kata sejahtera juga dan dihubungkan dengan keberadaan sebagai mitra IKN begitu. Bagaimana kemudian DPRD menjalankan fungsi dan tugas entah itu budgetingnya, kemudian legislasinya dan juga controllingnya agar perjalanan pembangunan ini beriringan begitu, apalagi ada masuk terkait dengan mitra IKN gitu. Ya, jadi saya kira tidak hanya Kota Bontang, artinya seluruh kota kabupaten yang ada di Kalimantan Timur harus bisa menangkap peluang bahwa memang ibu kota Nusantara itu, ibu kota negara itu ada Nusantara. Artinya sudah ditetapkan sebagai ibu kota adalah di Penajam Pasir Utara. Tentunya sebagai daerah penyangga kita harus mempersiapkan segala macam yang berkaitan dengan infrastruktur maupun dengan peningkatan kualitas sumber daya manusianya sehingga kita bisa mengisi yang namanya peluang-peluang untuk memanfaatkan kondisi bahwa kita ini sudah sebagai penyangga ibu kota negara. Kota Bontang hari ini salah satu visi misinya adalah menjadikan Kota Bontang industri jasa, kemudian masyarakatnya sejahtera. Tentunya DPRD hadir dengan peran sebagai fungsi legislasi, kemudian mendorong bagaimana regulasi terkait dengan investasi ini bisa ramah kepada investor, menyiapkan kepastian hukum dengan menyiapkan ruang-ruang untuk kawasan investasi, kawasan industri di Kota Bontang, sehingga ketika ada investasi yang masuk di Kota Bontang, mereka memiliki keyakinan bahwa ini semuanya secara hukum clean and clear. Kemudian seperti itu. Jadi saya kira ini semua seiring sejalan bahwa bagaimana kita bisa menyiapkan investasi di Kota Bontang, masyarakat bisa datang ke Kota Bontang, kemudian DPRD juga mendorong yang namanya sarana prasarana fasilitas penghubung yang begitu masuk ke kawasan yang menjadi Kabupaten Kota Bontang, kita berkewajiban mendorong anggaran bagaimana supaya jalan-jalan itu bagus, kemudian sektor-sektor pariwisata bagaimana kita bisa dorong supaya lebih menarik bagi seluruh wisatawan khususnya yang datang dari luar Kota Bontang ke dalam Kota Bontang. Tapi sejauh ini sepertinya Kota Bontang terbilang tenang ya Bang ya. Terbilang tenang maksudnya juga pembangunannya tidak terlalu terlihat dari luar Bang. Saya nggak tahu apakah dari dalam bagaimana kondisi, nanti Bang Andi bisa coba jelaskan begitu terkait dengan dinamika yang terjadi, entah itu karena
situasi politik, kemudian situasi perekonomian, sepertinya Bontang itu terlihat dari luar salah satu wilayah yang kemudian stabil untuk menjalankan program secara keseluruhan. Terbukti kemarin kita lihat program penanganan stunting, kemudian ada beberapa program-program yang lain juga terlihat positif begitu. Ya. Apa tanggapan dari Bang Andi? Ya, jadi memang apalagi namanya Kota Bontang ini kan kalau kita lihat memang masyarakatnya adalah masyarakat yang majemuk ya. Yeah. Artinya memang hampir semua suku, ragam budaya, agama ada di sini. Tetapi alhamdulillah memang Kota Bontang ini masyarakatnya guyup dan rukun. Ini yang salah satu faktor pemicu yang mendorong bagaimana pembangunan Kota Bontang tetap stabil. Kita lihat memang begitu banyak investasi, baik itu ada di Pupuk Kalimantan Timur, di PT Badak, Pelabuhan Indominco, kemudian industri hilirisasi yang ada di PT EYUP. Yang alhamdulillah Bontang yang selama ini tidak punya industri perkebunan kelapa sawit, tapi kita bisa punya refinery CPO yang di ujung Skambing sana. Ini adalah alhamdulillah artinya masyarakat Bontang ini adalah masyarakat yang welcome dan ramah terhadap investasi dan juga mendorong untuk bagaimana kota ini bisa maju bersama-sama dengan masyarakat. Jadi saya kira kerjasama yang baik dengan semua stakeholder, pemerintah, saya kira juga ini adalah faktor pendorong bagaimana Kota Bontang ini bisa terus cepat berkembang dan tetap stabil kondisinya seperti itu di Kota Bontang. Kalau melihat dari perspektif Dewan, Bang, tantangan terbesar bagi Kota Bontang dalam mensukseskan pembangunan untuk mencapai visi tadi, ataupun juga kan Bontang juga punya RP rencana pembangunan jangka panjang Bontang Sentosa begitu. Apa yang menjadi tantangan terbesar saat ini, Bang? Ya, jadi kalau tantangan terbesar ya, jadi kalau kita ini sekarang tidak hanya Kota Bontang, artinya DPRD itu berdasarkan arahan daripada Pak Mendagri, arahan dari Bapak Presiden, hampir seluruh kota itu, utamanya kota-kota yang bergantung daripada migas, itu kan memang dana bagi hasil adalah fondasi utama daripada struktur APBD. Nah, kita masih ketergantungan terhadap migas. Tantangan terbesarnya adalah bagaimana kita bisa menciptakan kemandirian fiskal. Nah, inilah yang sedang kita bagaimana upayakan, bahwa arahan dari Bapak Mendagri, kemudian dari arahan dari Bapak Presiden, bahwa DPRD hari ini harus bisa berinovasi, harus menciptakan sebuah produk-produk yang memang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Nah, inilah yang artinya tantangan kita ke depan, bagaimana bisa menciptakan Kota Bontang lebih mandiri secara fiskal, kemudian melepaskan pelan-pelan dari ketergantungan kita terhadap migas dan bagi hasil dari pusat. Inilah yang kita buka ruang-ruang DPRD dengan kewenangannya membuat sebuah produk hukum, misalkan menetapkan kawasan industri yang ada di Bontang Lestari, kemudian bagaimana juga DPRD mendorong dan memastikan bahwa setiap investasi yang masuk itu benar-benar aman dan tidak ada hambatan untuk bagi investor sehingga memiliki kepastian hukum. Jadi inilah mungkin tantangan-tantangan terdepan DPRD Kota Bontang, termasuk juga menciptakan kawasan-kawasan, karena kalau Kota Bontang ini kan sekarang terkenal kawasan pesisirnya. Orang kalau bicara Bontang Kuala. Orang kalau bicara Bontang bicara beras basah. Tentunya bagaimana orang bisa datang ke Bontang tidak hanya untuk satu kali saja kapok. Nah, tapi bagaimana ketika dia datang kemudian membawa kesan dan pulang ke kotanya, kemudian mau datang lagi membawa rombongan atau anggota keluarga yang lain. Tapi sudah seberapa besar itu sudah berjalan sekarang, Bang? Saya kira kita sekarang saat ini sudah di 2 tahun ini kita sudah menganggarkan untuk renovasi, perbaikan, revitalisasi Bontang Kuala. Kemudian di tahun depan kita anggarkan juga buat revitalisasi yang namanya beras basah. Kita akan rubah wajahnya beras basah tahun ini. Dari tahun kemarin kita rubah panggung adat, panggung Bontang Kuala. Tahun ini kita kembali anggarkan buat pembangunan pujasera UMKM dan lain semuanya. Tujuannya ya bagaimana kita juga bisa menarik sektor-sektor wisata, pariwisata datang untuk lebih hidup lagi di Kota Bontang. Jadi sudah hampir berjalan secara keseluruhan ya, Bang. Tadi terkait dengan tadi Bang Andi mengatakan bahwa saat ini pemerintah Kota Bontang sudah mulai menyiapkan bagaimana kemudian bisa pelan-pelan untuk melepas ketergantungan dari sektor migas dan juga beberapa perusahaan-perusahaan besar begitu di sini. Yang paling sekarang sudah bisa dapat dilihat dan dirasakan masyarakat yang mana, Bang? Kalau jadi begini, Bang, Bontang ini kan tidak hanya Bontang ya. Jadi saya sampaikan kepada seluruh OPD ketika rapat-rapat kerja di DPRD. Saya bilang bahwa ketika kita ingin menaikkan apalagi namanya sektor pendapatan kita, tentunya salah satunya adalah dari postur pendapatan asli daerah melalui retribusi, melalui pajak. Ini bisa berjalan seiring berjalan kalau memang tingkat pelayanan, kemudian fasilitas pelayanan yang dihadirkan, sarana prasarana yang dihadirkan itu bagus, sehingga tingkat kepuasan masyarakat untuk membayar pajak itu tinggi dan akhirnya ini berjalan dengan baik. Tetapi kalau misalkan
kita misalkan mau menarik nih, misalkan tarif masuk di RSUD atau tarif masuk di contohnya di sarana Lang-Lang dan lain semuanya, sementara fasilitas-fasilitasnya misalkan masih kurang baik, Tidak sesuai begitu, tentu kan Bang. masyarakat akan apalagi namanya komplain. Nah inilah yang memang yang harus kita rubah pelan-pelan. Ketika kita memang sudah bisa rubah, tantangan terbesarnya adalah bagaimana merubah peradaban. Merubah peradaban ini masyarakat memang hari ini memang sebuah kota yang maju itu indikatornya salah satunya adalah memang semuanya itu harus seiring sejalan bersama dengan pemerintah. Artinya memang pemerintah harus ditopang mungkin dari sektor penghasilannya, pendapatan asli daerahnya untuk menghadirkan kepuasan kepada masyarakat di tingkat layanannya seperti itu. Iya, kalau melihat dari apa yang Bang Andi sampaikan tadi, tentu ini harus juga ditunjang oleh SDM berkualitas dong, Bang. Ya. Kita lihat bahwa SDM juga menjadi salah satu program prioritas bagi pemerintah Kota Bontang. Kondisi SDM Bontang itu sebenarnya dalam perspektif DPRD seperti apa, Bang? Karena kan aspirasi masuk semua di DPRD, Bang. Bagaimana kondisinya sekarang, Bang? Kalau sumber daya manusia jadi gini Bang, saya kira Kota Bontang ini kalau untuk peningkatan sumber daya manusianya saya kira tidak kalah lah dengan daerah lain. Baik itu di sektor industri, bahkan tenaga lokal Bontang banyak yang dipakai di kontrak sampai ke Timur Tengah, dipakai buat pembangunan pabrik, scaffolding dan lain semuanya. Jadi sekarang itu bagaimana pemerintah Kota Bontang lagi getol-getolnya meningkatkan indeks pembangunan manusia kita. Nah, bagaimana sekarang ini tidak hanya guru yang dinaikkan insentifnya untuk bagaimana bisa lebih termotivasi lagi untuk mentransfer ilmu kepada anak didiknya. Pelajar juga sudah diberikan, ibarat kata kamu datang ke sekolah, baju sudah gratis, tas sudah gratis, sepatu sudah gratis, makan pun dari Pak Presiden sudah disiapkan. Tadi alhamdulillah kita sudah launching perdana makan bergizi gratis. Artinya memang, dan nanti di ulang tahun Kota Bontang, pemerintah Kota Bontang akan menyiapkan tablet gratis. Tablet gratis. Tablet untuk siswa SMP Itu semua dapat? Semua dikasih. Wow. Itu untuk belajar karena memang pemerintah saat ini kan ingin menuju ke paperless untuk coding. Jadi memang nantinya tujuannya adalah ketika belajar di sekolah sudah lebih mudah dan lebih fleksibel lagi untuk lebih, ibarat kata lebih melek digital lah pada seluruh anak-anak SMP-nya seperti itu. Walaupun tantangannya juga banyak ya, walaupun mentransformasi itu juga tantangannya besar. Banyak. Pasti tantangannya banyak. Pertama tentu ya sistemnya seperti apa, regulasinya ketika anak-anak ini dikasih HP tablet, bagaimana mengamankannya di rumah, memastikan bahwa mereka tetap bisa belajar, ada jaringan wifi-nya di rumah dan lain semuanya. Tapi ini kita kan saat ini sedang berbenah menuju ke arah yang lebih baik. Artinya tantangan-tantangan tersebut yang saat ini tentu namanya masa uji coba, kita trial pasti ada error. Nah, tetapi kalau kita tidak coba kapan lagi kan seperti itu. Ya Bang Andi, inovasi-inovasi yang dilakukan di pemerintah Kota Bontang tentu tidak terlepas dari peran strategis di Dewan, Bang ya. Dan memang harus didukung juga dengan peraturan-peraturan daerah agar semua proses perjalanannya sesuai dengan tujuan yang diharapkan begitu. Bagaimana dengan output perda yang dimiliki di Kota Bontang, Bang, untuk mendukung kemudian program-program sesuai dengan arahan untuk mencapai visi misi itu sendiri, Bang? Jadi kalau program-program, jadi kita ini kan ketika wali kota dan wakil wali kota terpilih kan diwajibkan untuk menyusun RPJMD. RPJMD ini adalah langkah besar yang memuat segala macam program visi misi daripada kepala daerah terpilih. Nah, pada saat di rancangan awal, ini kan ada tahapan perda itu, ada rancangan awal dulu, baru rancangan akhir. Nah, pada saat proses itu DPRD bersama dengan tim perumus RPJMD mengundang seluruh lapisan masyarakat, kemudian tim sukses kemarin yang berkampanye di titik-titik semua di masyarakat. Kita undang untuk bagaimana bisa benar-benar memastikan bahwa seluruh program-program yang dijanjikan oleh pemerintah yang terpilih ini bisa masuk dalam visi misinya di RPJMD-nya pemerintah, sehingga nanti bisa direalisasikan lewat RKPD di pemerintah Kota Bontang. Nah, inilah yang sudah kita lakukan, bagaimana benar-benar bahwa penyusunan RPJMD itu sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RPJMD itu sudah masuk dalam visi misi atau program kerja yang memang menjadi urgensi di masyarakat. Jadi kita harus memastikan itu semua, dan saya kira kita dibatasi waktu oleh Mendagri untuk menyusun RPJMD. Ada Mendagri yang mengatur hanya 10 hari kalau tidak salah, dan alhamdulillah besok kita sudah paripurna, dan alhamdulillah tidak ada tantangannya karena memang kita semua DPRD bersama pemerintah bersinergi, berkolaborasi bersama-sama merumuskan dan menyusun bahwa RPJMD ini sudah memuat seluruh janji-janji kampanye, memuat seluruh program-program yang diharapkan oleh masyarakat bisa di-cover lewat APBD seperti itu. Bang Andi, selain persoalan SDM tadi kan ada beberapa yang saya sudah garis bawahi. SDM, kemudian
kemudian bagaimana upaya untuk bisa mandiri, tidak ketergantungan terhadap migas atau hasil sumber daya alam. Namun di satu sisi sebagai kota jasa dan industri, tentu juga pemerintah Kota Bontang itu menghadapi tantangan mengenai bagaimana menjaga kelestarian lingkungan, Bang. Dan Bontang salah satu daerah yang cukup disorot terkait dengan bagaimana upaya untuk melestarikan lingkungan. Seperti apa hal ini? Ya, jadi sebagai kota industri, tentu resikonya adalah yang paling utama itu adalah lingkungan. Isu lingkungan itu adalah isu yang paling strategis ketika kota itu basicnya adalah kota industri. Dan sebuah kejutan juga kemarin dari Menteri Lingkungan Hidup, Bontang ini adalah kota yang udaranya paling bersih. Nah, sementara satu sisi ini adalah kota industri ini. Yang kita tahu ada industri petrochemical di situ, kimia kondensat dan lain semuanya. Nah, tentunya peran DPRD adalah memastikan bahwa setiap perusahaan itu harus benar-benar memiliki AMDAL yang sesuai dengan peruntukan perusahaannya, kemudian bagaimana tingkat pencemarannya sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, kemudian memastikan bahwa mitra kerja kita, mitra daripada Komisi A ini terkait dengan mitra kerja daripada DPRD terkait dengan lingkungan ini memastikan bahwa perusahaan-perusahaan ini betul-betul taat terhadap aturan regulasi terkait lingkungan hidup. Saya kira kalau semuanya kita bisa monitoring dan semuanya bisa patuh terhadap aturan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, saya kira permasalahan-permasalahan terkait lingkungan ini bisa kita minimalisir di kota industri seperti ini. Iya, pertanyaan terakhir saya, Bang. Ini juga boleh sekaligus sebagai closing statement ya. Pembangunan satu daerah tentu tidak hanya berpatok kepada wali kota, wakil wali kota, dan juga sinergi dengan DPRD begitu. Tapi harus ada keterlibatan masyarakat. Bagaimana kemudian Dewan DPRD Kota Bontang memastikan keterlibatan masyarakat dalam setiap pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bontang? Ya, jadi yang pertama bahwa keberhasilan dari sebuah pembangunan itu bukan dari pemerintahnya, bukan daripada DPRD-nya, tetapi adalah dari masyarakatnya. Bahwa peran serta masyarakat, bahwa pembangunan yang lahir dari kebutuhan masyarakat itu pasti adalah benar-benar pembangunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat. Ketika pembangunan yang sangat dinantikan oleh masyarakat itu hadir, tentu masyarakat akan hadir untuk mengawal, berpartisipasi, minimal mensukseskan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, hari ini memang DPRD adalah wakil-wakil rakyat, kemudian DPRD selalu menyuarakan hasil-hasil reses. Nah, hasil-hasil reses ini adalah hasil daripada suara rakyat yang kita himpun per 4 bulan, yang kita turun ke masyarakat, yang kita suarakan dalam penyusunan kegiatan APBD di Kota Bontang. Jadi saya kira peran serta masyarakat itu sangat diperlukan, kolaborasi antara pemerintah, eksekutif bisa mengakomodir kepentingan masyarakat lewat DPRD. DPRD juga bisa mendorong, mengawal anggaran-anggaran ditetapkan oleh pemerintah yang memang betul-betul sesuai dengan kebutuhannya masyarakat. Jadi saya kira eksekutif itu sesuai namanya eksekusi, mengeksekusi jalannya anggaran, memastikan bahwa anggaran itu dilaksanakan di masyarakat. DPRD memastikan bahwa anggaran ini benar-benar tepat sasaran dan masyarakat bisa mengawal, mensukseskan dan juga masukan kepada DPRD terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang sangat menjadi prioritas di masyarakat saat ini. Baik, terima kasih Bang Andi. Saya sangat yakin ya optimisme pemerintah Kota Bontang akan mampu merealisasikan semuanya dan pengawasan juga akan semaksimal mungkin dilakukan oleh DPRD Kota Bontang, Bang ya. Sekali lagi terima kasih Bang Andi sudah berkenan hadir atau sudah berkenan menerima kami dalam Fokus Redaksi. Demikian bahasan kita tentang bagaimana peran strategis DPRD Kota Bontang dalam mengawal pembangunan di Kota Bontang. Walaupun ada banyak tantangan mulai dari bagaimana upaya untuk lepas dari ketergantungan dengan hasil sumber daya alam, kemudian juga tantangan meningkatkan sumber daya manusia, sampai kemudian menjaga kelestarian lingkungan dengan berbagai program atau upaya yang dilakukan DPRD Kota Bontang. Hal ini sangat optimis masyarakat Kota Bontang akan mampu merealisasikan visi misi menjadi kota industri dan jasa yang maju, kemudian berkelanjutan dan sejahtera. Demikian Fokus Redaksi pekan ini. Kita ketemu lagi dalam Fokus Redaksi edisi selanjutnya. Saya Madi Kertayasa, sampai jumpa.